Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Reza. Reza. Reza kenapa? Siapa ketua kelas? Ketua kelas? Nggak ada kabarnya, nggak ada keterangan. Apa berarti ya? Nanti temannya yang dekat rumahnya tolong tanyakan kenapa nggak masuk. Siapa tahu nanti sakit dan cepat ngasih kabar. Nanti yang dekat rumahnya nanti ditanyakan. Baiklah, memulai kegiatan pembelajaran hari ini kita awali dengan doa belajar. Untuk doa, Pak Guru minta tolong dibantu dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya? Jika berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebelumnya kita sudah pernah belajar pertemuan kemarin tentang energi listrik alternatif, ada PLTA, ada PLTU. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masih energi listrik, cara menghasilkan energi listrik, IPA, dan bisa kita masih mencari informasi dari teks eksklamasi atau teks ilmiah, bacaan ilmiah, kita cari informasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menyebutkan informasi-informasi penting dalam teks eksplanasi yang kalian baca dan dengar dengan tepat. Kemudian kalian juga nanti bisa menyajikan informasi tersebut. Kalian bisa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk lisan dan tulisan dengan benar. Kemudian selanjutnya kalian juga mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik, menyalurkan energi listrik, dan menghemat energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik, menyalurkan energi listrik, dan menghemat energi listrik dengan sistematis. Jadi nanti setelah
pelajaran hari ini kalian itu bisa ngerti, oh begini caranya listrik itu dihasilkan, prosesnya seperti ini. Sebelum sampai ke rumah, listrik itu lewatnya apa semua, ada namanya sutet, ada namanya gardu, ada namanya trafo. Kemudian kalian juga bisa tahu caranya menghemat biar listriknya bayarnya enggak mahal. Selanjutnya Pak Guru akan putarkan sebuah video tentang bagaimana cara energi listrik itu dihasilkan. Kita saksikan bersama videonya. Semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernahkah kalian berkunjung di suatu desa yang belum terjangkau aliran listrik? Atau mungkin pernah melihat di sebuah berita terdapat beberapa desa yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah? Karena susah untuk diakses dan memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alam dari angin air yang ada di sekitar. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil, dan yang keempat dapat dibandingkan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan. Nah, demikian pembahasan hari ini mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Ya, demikian tadi video yang kita saksikan bersama pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang asalnya dari air kecil. Mikro kecil, hidro air. Jadi pembangkit listrik yang berasal dari air yang tidak besar, yang air bentuknya kecil, air irigasi. Selanjutnya Pak Guru minta salah satu dari kalian yang suaranya kencang siapa? Amel. Guru minta tolong bacakan Mel. Bacakan ini untuk teman-temannya di depan. Silakan maju Mel. Menyalurkan energi listrik dan bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Listrik memiliki peran penting di area globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Baik, demikian tadi teks yang dibacakan oleh teman kalian Amel sama ketua kelasnya. Baik, ada yang ingin bertanya dari teks tadi? Saya, Iya, silakan. kenapa listrik dinaikkan dari pusat pembangkit? Kenapa listrik dinaikkan dari pusat pembangkit? Ya, ada yang bisa jawab pertanyaan dari temannya tadi? Ada? Kenapa dinaikkan? Tegangannya itu biar PLN-nya atau PLTB-nya itu tidak mengalami rugi daya. Rugi daya itu sampai di tempat tujuan tegangannya itu enggak mengecil. Jadi diperbesar, kemudian dikirim sampai di tempat tujuan tegangannya diturunkan. Sekarang Pak Guru minta kalian membuat kelompok seperti yang minggu lalu. Bikin kelompoknya seperti yang minggu lalu. Silakan. Ya baik. Pak Guru punya teks bacaan yang tadi. Pak Guru punya teks bacaan. Teks ini kalian baca secara kelompok. Kalian identifikasi informasi apa yang penting dari teks ini nanti. Paragraf seperti yang lalu. Paragraf pertama informasi pentingnya apa? Kalian identifikasi. Kemudian nanti kalian tulis pada LKPD yang akan dibagikan. Juga kalian tuliskan bagaimana cara menghasilkan energi listrik, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah, bagaimana cara menghemat
listrik. Ya. Untuk teksnya silahkan dibaca secara kelompok, kemudian diskusikan informasi pada bab 1, informasi pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Catat informasinya. Kemudian nanti di LKPD-nya kalian tuliskan secara baku informasi yang kalian peroleh. Oke, sudah selesai bacanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya, silakan diisi LKPD-nya, laporannya yang berasal dari tulisan tersebut. Kembalikan LKPD-nya, kalian diskusikan isinya bersama kelompoknya. Sudah selesai? Kelompok 5 sudah? Sudah? 4? Oke, sudah. Sekarang waktunya kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Informasinya apa yang kalian peroleh tadi, kalian sampaikan. Baik, kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1. Kelompok 1, Pak Guru minta sampaikan presentasikan hasil diskusimu yang informasi penting apa yang kalian peroleh dari bacaan teks eksplanasi tersebut. Kelompok 1 siap? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Paragraf 1. Peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama suket ke berbagai tempat. Setelah itu energi listrik akan masuk ke baterai ini mendorongkan tegangannya menggunakan perayaan. Ini warnanya Kabupaten Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Guru minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang cara menghasilkan energi listrik. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang cara menghasilkan energi listrik. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang ada di sekitar kita, misalnya air sungai dan matahari. Macam-macam sumber energi listrik ada yang dari air, angin, gas, panas bumi, dan mesin diesel.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, Pak Guru minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang cara menyalurkan energi listrik kepada kelompok 3. Kata yang mewakili, Pak Guru persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang cara menyalurkan energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Cara menyalurkan energi listrik yang berasal dari pembangkit, kemudian tenaganya dinaikkan menggunakan transformator agar tidak mengalami rugi daya karena panjang kabel. Kemudian listrik disalurkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati energi listrik bagaimana tadi? Jangan nyalakan lampu pada siang hari. Mematikan lampu sebagian pada saat tidur. Gunakan lampu yang hemat energi. Lampu yang hemat energi itu yang bagaimana? Lampu yang pakai LED, yang putih seperti ini. Jadi bukan lampu yang zaman dulu warnanya merah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Pak Guru ingin bagikan tes evaluasinya. Ya, silakan kerjakan tesnya dengan serius, dijawab dengan baik. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menjawab tesnya. Silakan. Sudah? Sudah, perwakilan kelompok kumpulkan hasil tesnya teman-temannya. Baik. Tadi Pak Guru sudah bisa hasil tesnya, nilainya ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang masih belum. Yang bagus nanti minta tolong belajarnya serius, ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Energi. Jadi kita sudah belajar sumber-sumber energi listrik, ada PLTA, ada lagi PLTU, PLTM, dari nuklir, ada PLTD, yang dari diesel, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, kita juga sudah belajar tentang apa tadi? Caranya listrik itu sampai di rumah. Oh, ternyata dia itu pertama dihasilkan, kemudian tegangannya dinaikkan. Jadi kegiatan hari ini, di akhir kegiatan hari ini Pak Guru berpesan, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus pintar-pintar menghemat energi, karena negara kita Indonesia ini sekarang sedang krisis energi. Masih banyak tempat-tempat yang belum dapat tersaluri listrik, ya. Kayak teman-teman kita yang di atasnya Aqua sana. Siapa yang dari Aqua? Ya, dari bendungan Aqua di atas sana sudah ada listrik belum? Belum. Di sana masih
pakai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi di sana teman-teman di sana pakai listriknya itu masih harus nggak bisa seperti kita yang ada di desa, pakai listrik semaunya. Kalau di sana, kalau 2 hari aja mendung, nah, berarti listriknya dapatnya sedikit, nggak lama mati ya. Ya, dari teman-teman yang dari Aqua ngerasain itu bagaimana kalau listrik ada listrik. Kalau kalian di sini di desa ya masih alhamdulillah. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak syukur listriknya lancar. Meskipun kadang-kadang mati lampu, jangan marah-marah. Karena petugas PLN itu juga nggak ingin lampunya mati. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu sehat walafiat, disayangi sama Allah. Untuk doa, Pak Guru minta bantuan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Jika berdoa, doa dimulai. Demikian pertemuan